wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Poltek Bakti Asi Purwakarta, program studi Profesi Kebidanan Angkatan 1 Kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai gizi seimbang bagi ibu hamil. Apa sih gizi seimbang untuk ibu hamil? Gizi ibu hamil adalah makanan atau zat gizi yang dibutuhkan oleh seorang ibu hamil dengan jumlah yang cukup, mutunya yang baik, yang diperlukan untuk kesehatan ibu dan janin di dalam kandungan selama masa kehamilan. Nah, kebutuhan gizi seorang ibu hamil akan berbeda-beda tergantung dari usia kehamilannya. Jadi, seorang ibu hamil yang hamil 3 bulan, kebutuhan akan gizi berbeda dengan seorang yang hamil 9 bulan. Untuk memenuhi itu semua, kita memerlukan gizi seimbang untuk ibu hamil. Apa sih sebenarnya gizi seimbang untuk ibu hamil? Ya, gizi seimbang untuk ibu hamil adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Itu yang disebut dengan gizi seimbang ibu hamil. Nah, untuk apa saja gizi seimbang untuk ibu hamil? Ya. Nah, manfaat dari gizi seimbang untuk ibu hamil itu adalah yang pertama, yaitu memenuhi kebutuhan zat gizi bagi ibu dan janin. Yang kedua, ya, untuk mencapai status gizi hamil yang baik. Nah, kenapa kita harus mencapai status gizi ibu hamil yang baik? Itu diperlukan untuk menjalani kehamilan yang aman dan sehat. Ya. Yang ketiga, manfaat dari gizi seimbang untuk ibu hamil yaitu membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Sedangkan yang keempat adalah untuk mencukupi kebutuhan energi dalam masa menyusui setelah bayi lahir. Sedangkan yang kelima adalah untuk mengatasi permasalahan selama kehamilan. Nah, zat gizi apa saja sih yang kita perlukan untuk ibu hamil? Zat gizi yang diperlukan selama kehamilan, ya, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari nasi, ya, kemudian dari ubi-ubian, dari singkong, ya, dari kentang atau dari jagung. Ini adalah sumber-sumber karbohidrat yang kita perlukan, ya. Nah, untuk apa karbohidrat ini? Karbohidrat diperlukan sebagai sumber tenaga atau energi, ya, untuk kesehatan ibu dan janin. Yang kedua, fungsi karbohidrat adalah sebagai pembentukan sel-sel darah baru. Dan yang ketiga yaitu sebagai pemenuhan makanan dari ibu ke janin. Ya, itu karbohidrat, ya. Yang kedua yang diperlukan oleh seorang ibu hamil yaitu protein. Ya. Guna dari protein itu, yang pertama itu untuk pembentukan jaringan baru janin, ya. Yang kedua sebagai pembentukan otak janin. Yang ketiga, dia bisa mencegah terjadinya pertumbuhan janin terganggu. Yang keempat, dia mencegah berat badan lahir rendah. Dan yang kelima adalah mengoptimalkan pertumbuhan jaringan tubuh bayi. Apa aja sih contohnya protein itu? Protein ada 2, ya. Kita bisa dapatkan dari protein hewani atau protein nabati. Contohnya apa protein hewani? Contoh dari protein hewani adalah, ya, misalnya telur, ya, kemudian ikan, daging, ya, itu adalah protein hewani. Dan protein nabati contohnya adalah tempe, tahu, kacang-kacangan. Ini adalah protein nabati, ya. Kemudian yang akan kita perlukan lagi untuk seorang ibu hamil adalah sumber-sumber vitamin. Sumber vitamin. Untuk apa sumber vitamin ini?
sumber vitamin itu adalah untuk memperlancar proses biologis dalam tubuh ibu dan janin. Vitamin yang kita butuhkan ada bermacam-macam, ya. Contohnya adalah vitamin A. Vitamin A diperlukan untuk pertumbuhan janin. Didapat dari apa vitamin A tersebut? Vitamin A biasanya kita dapat dari wortel. Ini adalah salah satu contoh sayuran yang mengandung vitamin A, ya. Kemudian ada lagi yang dibutuhkan oleh kita, ya, atau seorang ibu hamil adalah vitamin B. Vitamin B didapat dari mana? Biasanya vitamin B itu biasa didapat dari kacang-kacangan, ya. Itu bisa dari kacang merah, ya, kacang tanah. Itu banyak sekali mengandung vitamin B. Gunanya untuk apa? Dia adalah penghasil energi dan membantu kelancaran sel-sel darah merah, ya. Yang ketiga, vitamin yang diperlukan oleh seorang ibu hamil adalah vitamin C. Vitamin C untuk apa? Vitamin C adalah untuk membantu proses penyerapan zat besi guna mencegah anemia dan meningkatkan imunitas. Contohnya apa? Vitamin C adalah jeruk. Ini adalah salah satu contoh vitamin C, ya. Yang keempat, ya, vitamin yang diperlukan oleh seorang ibu hamil adalah vitamin D. Vitamin D untuk apa? Vitamin D membantu, ya, pertumbuhan tulang dan janin. Nah, dia akan didapat dari apa? Dia akan bisa dapat dari misalnya susu, ya. Nah, kemudian mineral, ya. Mineral yang kita perlukan adalah salah satunya adalah zat besi. Zat besi itu akan diperoleh dari sayur-sayuran yang berwarna hijau, ya. Contohnya apa? Kacang panjang, ya. Daun singkong, daun pepaya, kemudian kangkung, bayam, ya. Itu adalah sumber-sumber dari zat besi. Nah, zat besi ini untuk apa? Zat besi akan diperlukan untuk mencegah anemia dan pembentukan sel darah merah, ya. Kemudian yang diperlukan lagi oleh seorang ibu hamil adalah kalsium. Kalsium berguna untuk pembentukan tulang dan gigi janin, serta untuk pemenuhan kebutuhan kalsium. Seorang ibu hamil, ya, kalsiumnya harus cukup. Karena apa? Karena bayi memerlukan kalsium yang cukup. Apabila ibunya kekurangan kalsium, janin itu tetap akan meminta sesuai jatahnya, ya. Nah, kalsium ini didapat dari telur, ya. Telur, susu, kacang-kacangan. Ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandung kalsium, ya. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah asam folat. Asam folat ini sangat penting sekali untuk seorang ibu hamil. Untuk apa asam folat? Ya, asam folat berguna untuk mencegah terjadinya, ya, cacat bawaan, terutama cacat pada susunan saraf pusat, ya, ini, dan membantu mengoptimalkan pertumbuhan janin di dalam kandungan ibu, ya. Asam folat itu biasanya kita akan dapat, ya, salah satunya dari apa? Telur lagi, ya. Telur bisa juga didapat dari bayam, ya, dari brokoli, dari jeruk, dari ati, ya, dari ayam, dari alpukat, ya. Itu gunanya asam folat, ya. Kemudian ada lagi yang kita butuhkan untuk seorang ibu hamil adalah asam lemak tak jenuh, ya. Nah, ini biasanya didapat dari apa? Ini biasa didapat dari olahan kacang kedelai, ya. Salah satunya adalah tempe, ya. Ini biasanya mengandung asam lemak tak jenuh. Telur, daging, keju, susu, ya. Untuk apa asam lemak tak jenuh? Ya, asam lemak tak jenuh diperlukan
untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Ya. Kemudian yang diperlukan lagi oleh seorang ibu hamil adalah seng. Seng di sini ya membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Didapat dari apa? Sama, ini kebanyakan didapat dari protein ya, yaitu dari hati, daging sapi, telur, ayam, kacang-kacangan ya. Kemudian yang keenam adalah yodium. Yodium ya diperlukan oleh seorang ibu hamil, berguna untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta ya untuk meningkatkan fungsi otot dan saraf. Yodium kita dapatkan dari garam dapur yang mengandung yodium. Selain garam dapur, juga biasanya kita dapatkan dari udang segar dan ikan laut. Ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang diperlukan oleh seorang ibu hamil adalah serat. Ya, serat. Serat ini didapat dari mana? Serat ini biasanya kita dapat dari sayur-sayuran, ya, dari kacang panjang, ya, dari sayuran hijau, ya, kemudian dari buah-buahan. Untuk apa serat? Serat kita perlukan untuk memperlancar buang air besar. Ini yang kita perlukan, ya. Kemudian, ya, selama kita hamil, ya, seorang ibu hamil dia makan harus lebih banyak dari biasanya. Biasanya porsi makan untuk ibu hamil dia bisa 4 sampai 6 kali sehari, ya. Nah, itu berbeda-beda, ya. Jadi waktu kita hamil di triwulan pertama, ya, atau di trimester pertama, itu pada umur kehamilan 1 sampai 3 bulan, ya, seorang ibu hamil biasanya akan mengalami mual, muntah. Dia diperlukanlah porsi makanan yang sering, ya, yang sering tapi sedikit. Dia pun harus menghindari makanan-makanan yang merangsang. Contohnya makanan-makanan yang merangsang itu makanan-makanan yang mengandung santan. Misalnya kari, itu dihindari dulu, ya. Nah, di trimester 1, ya, selain kita harus mengkonsumsi makanan-makanan dengan porsi kecil, ya, dia juga harus banyak mengandung serat, ya, banyak mengandung serat, ya. Kemudian cairannya, minumnya harus cukup. Seorang ibu hamil memerlukan kebutuhan cairan kurang lebih 2 liter sampai 3 liter sehari. Ya, jadi kalau 2 liter sekitar 8 gelas sampai 12 gelas per hari. Itu yang diperlukan. Nah, menginjak dia kehamilan di trimester kedua atau pada umur kehamilan 4 sampai 6 bulan, seorang ibu hamil porsi makannya biasanya akan ditambah menjadi bertambah kira-kira 1 piring, ya. Pada triwulan pertama, ya, seorang ibu hamil biasanya akan mengalami mual, muntah, letih, lesu. Nah, apa aja sih yang kita anjurkan agar masalah-masalah tersebut bisa terpecahkan? Ya, salah satunya yaitu pertama, seorang ibu hamil yang hamil pada triwulan pertama atau umur kehamilannya 1 bulan sampai 3 bulan, dia harus makan yang pertama adalah sedikit-sedikit tapi sering, ya. Yang kedua, dia harus menghindari makanan-makanan yang mengandung santan, ya. Itu misalnya kari, gulai, hindari dulu, ya. Atau makanan-makanan yang merangsang, ya. Yang ketiga, ya, dia harus minum banyak. Kebutuhan minum seorang ibu hamil biasanya sekitar 18 sampai 12 gelas per hari, ya. Yang ketiga yaitu dia harus sering makan makanan yang segar dan berserat, ya, itu. Sedangkan kebutuhan untuk asam folat di trimester pertama sangat kita perlukan sekali,
Gunanya untuk apa asam folat? Tadi sudah saya terangkan, asam folat berguna untuk mencegah kecacadan terhadap janin. Karena di usia 0-3 bulan biasanya sedang proses pembentukan organ tubuh, terutama otak. Makanya di sini seorang ibu hamil kebutuhan akan asam folatnya wajib terpenuhi sekali, terutama di trimester pertama. Ya, tadi udah saya jelaskan kalau asam folat kita dapat dari mana. Ya, dia banyaknya terdapat di dalam protein. Ya, tadi seperti apa protein tadi? Telur, ya, juga dari sayuran bisa, dari brokoli. Itu untuk di trimester pertama. Nah, menginjak trimester kedua atau pada umur kehamilan 4-6 bulan, seorang ibu hamil dia harus memerlukan zat gizi dan mineral serta vitamin yang lainnya. Ya, di sini juga biasanya kebutuhan akan asupan gizinya akan lebih banyak dibandingkan trimester pertama. Dia harus makan bisa bertambah 1 porsi dari trimester pertama, ya. Dia juga harus makan makanan yang mengandung protein, ya, di trimester kedua. Kemudian dia juga sama, ya, harus mendapatkan kecukupan gizi yang diperlukan oleh seorang ibu hamil, ya. Kemudian pada trimester ketiga atau umur kehamilan 7-9 bulan, ya, ini makanan-makanan yang diperlukan oleh seorang ibu hamil, ya, masih tetap sama, ya, dengan trimester ke-1 kedua, ya, yaitu makanan yang mengandung banyak protein, ya, diperlukan juga zat gizi yang lain. Kemudian di sini juga sama, ya, diperlukan kalsium serta minum yang banyak, ya. Di trimester ketiga seorang ibu hamil harus melakukan latihan selain makanan. Dia harus melakukan latihan dalam rangka persiapan persalinan. Mungkin itu aja dari saya, ya, untuk kecukupan gizi seorang ibu hamil. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino.